Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Julian Ritopan dengan NIM 7100250103. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum geostruk yang berjudul kelongsoran. Nah, kita langsung saja masuk ke PPT ini. Yang pertama itu pendahuluan, yaitu adanya stabilitas lereng adalah kondisi aman atau tidaknya suatu lereng terhadap kemungkinan yang terjadi longsoran. Dalam geoteknik dan pertambangan, analisis ini sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan kerugian operasional. Yaitu, saya di sini akan membahas tentang software DIPS. Software DIPS ini adalah aplikasi yang digunakan pertambangan untuk menentukan kemiringan lereng atau kelongsoran lereng. Di mana dalam tambangan kita membutuhkan aplikasi ini karena kita dapat mengetahui sebelum kita bekerja, kita dapat mengetahui di mana titik-titik yang akan terjadinya longsoran agar para pekerja dan para pengendara yang ada di tambang dapat diselamatkan dan tidak adanya terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Oke, di sini jenis-jenis longsoran. Nah, jenis-jenis longsoran tersebut dibagi menjadi 4, yaitu planar sliding, wedge sliding, flexural toppling, direct toppling. Oke, itu longsoran bidang. Planar sliding adalah jenis kegagalan lereng di mana massa batuan meluncur sepanjang satu bidang diskontinuitas. Di sini, kenapa dia meluncur sepanjang atau satu bidang? Karena tidak ada sanggahan atau kekuatan yang kuat. Maka batuan tersebut akan meluncur tanpa adanya tegangan. Yaitu misalnya seperti bidang kekar, sesar, atau perlapisan. Oke. Longsoran baji. Nah, longsoran baji ini adalah wedge sliding adalah jenis kegagalan lereng di mana massa batuan berbentuk baji atau wedge meluncur akibat perpotongan dua bidang. Nah, perpotongan dua bidang ini teman-teman di mana bidang satu dan bidang dua bertemu kemudian melakukan perpotongan. Nah, itu dikatakan sebagai longsoran baji. Terus, itu longsoran guling lentur atau flexural toppling adalah jenis kegagalan lereng di mana kolom-kolom batuan tidak langsung jatuh tetapi membengkok. Oke. Longsoran guling langsung. Nah, longsoran guling langsung ini adalah kegagalan lereng di mana blok batuan langsung terguling ke depan tanpa mengalami pembengkokan. Kenapa dia langsung terguling ke depan tanpa mengalami pembengkokan? Karena tidak ada kekuatan yang membuat direct toppling ini mampu membengkokkan. Oke, yang berikut langkah-langkah penggunaan software DIPS. Nah, saya akan menjelaskan di mana langkah-langkah penggunaan software DIPS ini secara bertahap dan saya akan menjelaskan lagi di aplikasi-aplikasi DIPS yang saya sudah buat pada aplikasi tersebut. Langkah-langkah pertama yaitu kita masuk ke dalam aplikasi DIPS. Kemudian kita pilih analis, lalu pilih project setting, lalu ubah global orientasi formatnya menjadi strike atau right atau deep. Yang berikut, salin data pada Excel. Data ini telah diberikan oleh tim asisten dosen. Lalu setelah copy data tersebut ke dalam aplikasi DIPS. Kemudian, pilih vektor preset yang berguna untuk menimbulkan stereonet. Yang berikut, klik stereonet. Lalu pada stereonet overlay, pilih lagi projection, lalu pilih aqua area. Oke. Yang berikut, kontur preset agar menampilkan persebaran wilayahnya. Kemudian, klik state from. Kemudian, atur ukurannya menjadi 10 untuk memplotting lokasi langkah 10 setelah menentukan titiknya. Lalu, klik kanan dan pilih dot. Maka, di situ akan kita melihat garis-garis perpotongannya. Lalu kita pilih Archer Planes. Fitur ini berfungsi untuk membuat lereng dan atur data strike dan dipnya. Yang berikut kita klik kanan pada salah satu garis, lalu klik lagi edit set.
pada edit saat ini, matikan ID dan labelsnya yang di bawah dan ubah namanya setiap pada datanya. Yang berikut, pilih kimatik, analisis, edit nilai slope dipnya, slope dip, direction, friction, angle, dan lateral limit sesuai data yang telah diberikan. Ini planner seeding. Nanti saya akan menjelaskan di aplikasi tersebut atau longsoran bidang, planner seeding atau longsoran bidang. Berikut planner seeding no limits. Berikut flexural toppling longsoran guling. Yang berikut direct toppling longsoran guling langsung. Nah, di sini longsoran guling langsung ini dia langsung jatuh dan tidak ada tidak ada penopang. Kenapa dia langsung jatuh? Karena tidak ada penopang. Saya akan review ulang kembali yang di sini longsoran guling. Di mana longsoran guling ini dia akan jatuh kemudian akan membentuk melengkung atau guling. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Oke. Di sini saya sudah membuat atau bukan kertas longsoran yang saya sudah buat dan data yang sudah diberikan ASDOS. Nah, ini adalah data atau longsoran yang kami sudah yang bukan kami yang saya buat dari data-data yang sudah diberikan oleh ASDOS. Ini adalah flexural toppling yang tadi saya sudah buat, ada planar seeding, WD sliding, flexural toppling, dan direct toppling. Nah, ini adalah bentuk planar sliding. Planar sliding ini, kita di sini kita dapat melihat bahwa ada bulat-bulatan merah di sini. Bulatan merah ini menandakan bahwa kan terjadinya longsoran. Nah, di mana kita dapat mengetahui longsorannya akan terjadi? Di sini teman-teman, kita akan melihatnya. Masuk ke planar sliding no limits. Oke. Ini adalah bentuk planar sliding no limits. Di mana pada planar sliding no limits ini tidak ada adanya garis potong seperti planar sliding ini teman-teman. Nah, kalau planar sliding ini ada garisnya perpotongan di antara tengah-tengah sliding ini, kita dapat bisa membedakan planar sliding dan planar sliding no limits. Nah, planar sliding no limits ini tidak ada garis berpotongan atau melengkung, dia langsung saja terjun guys atau tanpa ada hambatan. Berikut kita masuk ke baji. Nah, ini kita bisa lihat jelas titik-titik ini atau pada lokasi ini akan terjadinya longsoran di titik merah ini. Kita sudah dapat mengetahui bahwa titik-titik merah ini adalah terjadinya longsoran. Kita bisa melihat bahwa longsoran akan terjadi itu 19 titik yang saya ada buat di sini teman-teman, ada 19 titik yang akan terjadi longsoran. 19 titik ini teman-teman. Totalnya ada 350 dan 5,43% yang akan terjadi longsoran. Ini yang saya sudah lingkar. Terus kita masuk ke flexural topping. Oke, nah, flexural topping ini yang tadi saya sudah jelaskan adanya garis berpotongan. Tidak berbeda jauh. Oke, saya akan menjelaskan ulang ini. Kenapa dia berwarna merah? Agar kita dapat mengetahui titik wilayah mana yang terjadi akan terjadinya longsoran. Semakin tebal warnanya, itu kita dapat mengetahui semakin tinggi atau semakin tinggi suatu wilayah atau ke tempat tersebut. Jadi teman-teman, kesimpulan yang saya dapat, aplikasi ini sangat penting dalam pertambangan karena kita sebelum kita melakukan penambangan, kita sudah mengetahui titik-titik di mana yang tidak boleh kita lewati atau alat-alat berat yang kita lewati agar
tidak terjadinya kecelakaan. Dalam aplikasi tambang, dalam perencanaan tambang, adanya sebelum kita membuat merancang sebuah tambang, kita harus men-planning dulu apa saja yang kita harus buat dan area-area mana saja yang tidak boleh kita menambang. Aplikasi ini juga sangat penting dalam pertambangan. Oke, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.